Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu litosfer. Khususnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lempeng dan kerak serta batuan penyusunnya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu untuk memahami konsep dasar dan karakteristik lempeng, mengklasifikasikan 3 jenis batuan yaitu ada beku, sedimen, dan metamorf, serta menjelaskan proses pembentukannya. Yaitu yang ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis batuan di lingkungan sekitar. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu akan membahas mengenai lempeng dan juga kerak, flat dan juga keras. Nah, kita akan bedakan dulu ya kerak dan juga lempeng. Jadi kerak itu merupakan lapisan terluar di lapisan litosfer, yaitu lapisan bumi gitu. Jadi pada lapisan kerak terbagi menjadi dua, ada kerak samudra dan juga kerak benua. Dicirikan dengan kerak samudra itu memiliki ketebalan yang tipis serta memiliki sifat yang asam, sedangkan benua memiliki ketebalan yang cukup tebal dibandingkan dengan samudra dan juga memiliki sifat yang asam. Nah, untuk selanjutnya setelah mengetahui mengenai kerak, kita akan membahas mengenai lempeng. Lempeng ini merupakan bagian dari kerak itu sendiri yang terpecah-pecah gitu. Jadi adanya pemisah antara lempeng-lempeng di permukaan bumi. Nah, lempeng-lempeng di permukaan bumi ini terpisah-pisah dan mengalami pergerakan dikarenakan adanya energi, yaitu energi tektonik. Nah, jadi pada dasarnya lempeng ini merupakan bagian yang terpecah-pecah di kerak, sedangkan kerak merupakan bagian terluar pada lapisan litosfer gitu, yang tersusun atas batuan padat. Nah, selanjutnya untuk memahami mengapa lempeng di permukaan bumi itu bergerak, kita akan membahas mengenai arus konveksi. Nah, arus konveksi ini merupakan suatu arus yang terjadi di permukaan bumi akibat dari suatu panas di inti bumi. Jadi, arus konveksi ini dianalogikan seperti mendidihkan air dengan suatu kertas atau daun yang mengambang di atasnya gitu. Jadi si daun dan juga kertas tersebut akan bergerak sesuai dengan air yang mendidih di bawahnya. Nah, jadi arus konveksi ini merupakan suatu pergerakan suatu zat cair akibat dari panas. Jadi zat cair ini ketika mengalami pemanasan akan mengalami suatu perubahan tekanan. Jadi tekanannya akan mengalami perubahan dan menjadi rendah dikarenakan panas. Dan dikarenakan tekanannya yang rendah akan terangkat ke atas, sedangkan pada bagian atas suatu cairan tersebut akan mengalami penurunan dikarenakan yang tadi yang berat menuju ke bawah akibat gravitasi, sedangkan yang cair yang tekanannya rendah akan menuju ke atas. Nah, ini terjadi pada bagian astenosfer. Bagian astenosfer ini sifatnya itu semi cair. Jadi ketika mengalami pemanasan dari inti bumi akan terjadinya arus konveksi, menjadikan lempeng di atas permukaannya bergerak sesuai dengan arus konveksi yang terjadi di bawahnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penyusun dari lempeng dan juga kerak, yaitu tersusun atas batuan padat. Nah, batuan ini terbagi menjadi 3 berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama yaitu batuan beku, yaitu suatu batuan yang terbentuk akibat pembekuan dari magma yang mendingin. Jadi dalam prosesnya magma ini akan mengalami pendinginan ketika dalam kondisi suhu tertentu
untuk magma mendingin. Nah, batuan beku ini terbagi menjadi dua, yaitu batuan bekuan dalam dan juga batuan bekuan luar. Untuk batuan bekuan dalam ini prosesnya magma mengalami pembekuan di dalam bumi, sedangkan yang di luar itu terjadi membeku di luar permukaan bumi. Dicirikan untuk batuan yang membeku di dalam bumi itu dicirikan dengan teksturnya yang kasar, dikarenakan ketika magma membeku di dalam permukaan bumi, suhunya sangat tinggi, masih tinggi dibandingkan dengan kondisi di luar permukaan, sehingga proses pendinginannya itu relatif lambat, menjadikan proses pembentukan kristalnya itu sangat sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan membekunya di luar. Nah, untuk yang pembekuannya di luar itu teksturnya halus, dikarenakan suhunya yang sangat rendah dan membekunya dengan cepat, menjadikan si kristal itu tidak terbentuk secara sempurna dan teksturnya itu menjadi halus. Lalu yang selanjutnya itu mengenai batuan sedimen. Nah, untuk memahami batuan sedimen, kita harus memahami perbedaan antara sedimen dan juga batuan sedimen. Jadi batuan sedimen ini terbentuk atas sedimen yang menyatu. Nah, jadi sedimen ini adalah suatu pecahan-pecahan kecil-kecil yang terendapkan, baik merupakan material organik maupun anorganik, seperti hasil dari letusan gunung api ataupun cangkang dari hewan-hewan organik ataupun suatu makhluk hidup yang telah mati yang kemudian terendapkan. Nah, jadi sedimen yang terendapkan tadi mengalami proses pemadatan sehingga menjadi suatu batuan. Nah, dalam prosesnya pengerasan dari suatu sedimen ini disebut litifikasi. Jadi adanya suatu proses yang menjadikan sedimen yang lepas-lepas tadi menjadi suatu batuan padat. Nah, litifikasi ini terbagi menjadi 3, ada kompaksi, ada sementasi, dan juga ada rekristalisasi. Yang pertama, kompaksi itu dikarenakan sedimen ini merupakan endapan. Jadi ketika sedimen yang terendapkan dan tertumpuk pada bagian bawah akan mengalami tekanan akibat dari adanya gaya gravitasi. Jadi pada bagian bawah ini tertekan oleh sedimen yang ada di atasnya, sehingga pada bagian bawah akan mengalami proses pemadatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sementasi, yaitu adanya proses pelekatan akibat dari air ataupun lain-lain yang menjadikan bahan lepas-lepas tersebut terekatkan dan menyatu menjadi batuan sedimen. Kemudian yang terakhir ada rekristalisasi, yaitu perekatan akibat terbentuk ulangnya suatu kristal yang menjadikan sedimen-sedimen yang terpecah tersebut menyatu. Nah, lalu yang selanjutnya ada batuan metamorf atau batuan malihan. Nah, batuan metamorf ini merupakan batuan yang kompak dan keras terbentuk akibat akibat tekanan dan juga panas gitu, temperatur dan juga pressure. Nah, batuan metamorf ini biasanya terbentuk dari batuan lain yang sudah ada, baik batuan sedimen itu, baik batuan bekuan ataupun batuan metamorf sendiri. Jadi batuan sedimen bisa menjadi batuan metamorf, batuan bekuan bisa menjadi batuan metamorf, maupun batuan metamorf sendiri bisa menjadi batuan metamorf lagi. Nah, pada prosesnya batuan yang sudah ada ketika mengalami tekanan dan juga suhu yang tinggi akan
terpadatkan dan akan mengalami proses perubahan mineral akan mengalami proses perubahan mineral yang menjadikan suatu batuan tersebut menjadi batuan yang baru yang disebut dengan batuan metamorf. Nah, jadi jika batuan tersebut tidak ada perubahan mineral, maka batuan tersebut bukan merupakan batuan metamorf. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Nah, untuk batuan ini terbagi menjadi 4 berdasarkan tadi ya, dikarenakan kerak tersebut memiliki sifat-sifat, yaitu ada sifat asam dan juga sifat basa di samudra, sedangkan sifat asam di benua, menjadikan batuan yang terbentuknya juga berbeda. Seperti yang dicontohkan batuan asam, yaitu riolit, batuan bekuan luar. Nah, jadi riolit ini merupakan batuan yang terbentuk di luar permukaan bumi pada bagian samudra. Lalu ada granit pada bagian dalamnya yang terbentuk di dalam permukaan. Kemudian ada juga batuan intermediate yang sangat banyak ditemukan khususnya di Pulau Jawa gitu, dikarenakan Pulau Jawa merupakan memiliki magma yang sifatnya intermediate, yaitu pertengahan antara asam dan juga basa. Lalu yang pada bagian bekuan dalamnya terbentuk diorit pada intermediate. Lalu untuk basa, yaitu yang terbentuk pada kerak samudra, yaitu ada batuan bekuan luar, yaitu basalt, yang memiliki ciri lebih gelap dibandingkan dengan batuan benua. Nah, lalu ada juga batuan gabbro, batuan bekuan dalam dari sifat magma asam. Lalu yang terakhir ada batuan ultra basa. Nah, dikarenakan batuan ultra basa ini terbentuk pada dasar samudra gitu, jadi tidak memiliki batuan bekuan luar. Batuan ultra basa ini terbentuknya biasanya pada bagian dalam permukaan bumi. Nah, dapat dilihat pada batuan bekuan luar memiliki tekstur yang halus dibandingkan dengan batuan bekuan dalam. Lalu selanjutnya ada mengenai batuan sedimen. Nah, ini jenis-jenis batuan sedimen. Yang tadi dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis batuan sedimen, ada organik dan juga anorganik. Nah, untuk organik ini batuan yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup seperti batu bara yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang kemudian terendapkan di sebuah cekungan di permukaan bumi, yang kemudian terendapkan dan juga terpadatkan sehingga menjadi batu bara. Lalu ada juga batu diatomit yang terbentuk dari diatom yang memiliki cangkang bersifat silika. Nah, seperti diatomit ada juga batu gamping yang terbentuk dari terumbu karang. Nah, lalu yang anorganik ada konglomerat, merupakan batuan sedimen yang ada di sungai, biasanya memiliki sifatnya yang halus dan kemudian terrekatkan menjadi suatu batuan metamorf. Dapat dilihat untuk batuan konglomerat itu banyak bagian kecil-kecil yang terlihat menyatu oleh suatu rekatan. Lalu ada juga batuan breksi, yaitu batuan gunung api yang mengalami proses litifikasi. Dan yang terakhir ada batu lempung yang merupakan pemadatan dari sisa-sisa sedimen yang sangat halus. Nah, lalu yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan ini gambar yang merupakan jenis-jenis batuan metamorf. Ada serpentinit. Jadi batuan metamorf serpentinit itu terbentuk akibat dari adanya proses tekanan dan juga suhu, tapi suhunya itu relatif
dingin, dan juga proses pembentukan serpentinit itu lama, menjadikan prosesnya itu mengalami perubahan mineral. Nah, lalu ada fillit, dapat dilihat pada batu fillit mengalami garis-garis yang merupakan akibat dari proses tekanan batuan metamorf. Lalu ada kuarsit dan juga sekis. Nah, jadi kesimpulannya adalah litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Lalu kerak bumi ini terbagi menjadi kerak benua dan juga kerak samudra yang masing-masing tersusun dari berbagai jenis batuan utama, yaitu batuan beku, sedimen, dan juga metamorf. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.